Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku kelas 3, kita akan belajar bab 1. Judulnya adalah Nabi Muhammad SAW panutanku. Kita akan belajar tentang sikap percaya diri yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Percaya diri adalah suatu sikap positif seorang individu yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan penilaian positif baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan atau situasi yang dihadapinya. Sehingga dengan alasan ini ia akan mampu melakukan tindakan sesuai dengan apa yang ia inginkan, rencanakan, dan harapkan. Islam juga mengajarkan pentingnya percaya diri. Istilah lain yang hampir sama pengertiannya adalah teguh pendirian. Perasaan dan perilaku percaya diri atau teguh pendirian akan tumbuh dan berkembang antara lain dipengaruhi oleh 5 faktor, yaitu ilmu, harta, kecantikan atau ketampanan, keturunan, dan agama. Kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW tentang percaya diri. Rasulullah dan para sahabat yang hidup pada masa kejayaan Islam memiliki kisah yang banyak sekali dengan bukti-bukti kepercayaan diri umat Islam dalam menghadapi umat atau individu lain. Kisah-kisah tentang Rasulullah dan para sahabat ini tentunya juga dapat dijadikan bahan kajian sebagai perbandingan bagaimana kepribadian Rasul dan generasi awal yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, sehingga akhirnya mereka mampu membawa Islam menuju zaman yang penuh kegemilangan. Rasulullah dan para sahabat memiliki kepercayaan diri yang tinggi dalam perjuangan Islam, sukses dalam dakwah dan juga dalam karir. Sebagai salah satu bentuk dari kepercayaan diri yang dimiliki oleh beliau, tentu saja ini sangat dianjurkan dalam menjalani kehidupan ini dan diharapkan menjadi teladan bagi kita untuk senantiasa menjaga kepercayaan diri dalam menjalani kehidupan ini, sebagaimana kita percaya diri dalam bertindak meraih kesuksesan di masa yang akan datang. Nabi Muhammad SAW memiliki sikap percaya diri dan selalu memegang teguh pendirian dan tidak ragu-ragu dalam mengambil suatu keputusan. Nabi Muhammad memberikan nasihat-nasihat kepada umatnya agar selalu percaya diri dengan kemampuan yang dimiliki. Ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang percaya diri, yaitu ada dalam Quran surat Al-Imran ayat 139 yang artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamu orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Di dalam surat Al-Fusilat ayat 30 artinya adalah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah atau surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kedua ayat di atas menjelaskan tentang pentingnya kepercayaan diri. Dari ayat di atas tampak bahwa orang-orang yang percaya diri dalam Al-Quran disebut sebagai orang yang tidak takut dan tidak sedih, serta tidak mengalami kegelisahan. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan beristiqomah di jalan Allah. Banyaknya alat-alat lain yang menggambarkan tentang keistimewaan kedudukan manusia di muka bumi ini juga tentang keistimewaan umat Islam. Kedua ayat ini menjelaskan tentang perlunya meningkatkan kepercayaan diri bagi umat Islam. Dari ayat tersebut jelas bahwa percaya diri sangat dianjurkan dalam Islam. Kepercayaan diri akan membuat kita tidak lemah dan kuat mengambil tindakan. Kepercayaan diri juga akan membuat kita akan selalu bertindak meski dalam keadaan sulit sekalipun. Orang-orang yang memiliki kepercayaan diri, tanda-tandanya atau ciri-cirinya adalah sebagai berikut. 1. Dia selalu berperilaku mantap dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Yang kedua, dia selalu berlaku istiqomah ataupun lurus dalam setiap kegiatannya. Yang ketiga, dia selalu memelihara kejujuran. Yang keempat, dia kuat pendirian sehingga tidak mudah terpengaruh oleh ucapan atau perbuatan orang lain. Yang kelima, dia berhati mantap. Yang keenam, dia memelihara kebenaran. Yang ketujuh, dia berkeyakinan akan mencapai sesuatu. Yang kedelapan, dia tidak ragu-ragu dalam melaksanakan sesuatu. Yang kesembilan, dia tidak mengharapkan belas kasihan orang lain. Yang kesepuluh, dia tidak bersikap rendah diri. Yang kesebelas, tidak mengharapkan bantuan orang lain jika dia masih memiliki kemampuan untuk melaksanakannya sendiri. Contoh-contoh perilaku percaya diri. Kisahnya adalah tentang seorang Ana dan Ani yang berteman di kelas 3. Keduanya rajin belajar, suka menghargai teman dan pandai bergaul. Dilihat dari mental keberaniannya, Ana lebih percaya diri daripada Ani. Ana berangkat ke sekolah mandiri, tidak meminta diantar oleh ibu atau ayahnya. Dalam diri Ana telah tumbuh sikap percaya diri. Mengapa kita harus diantar orang tua ketika pergi ke sekolah? Begitulah percayaan yang muncul dalam hatinya. Ketika melihat sikap Ani, setiap hari ia diantar dan ditunggui oleh ibunya di sekolah. Ani merengek minta diantar ibunya dan agar selalu menunggunya hingga usai sekolah. Kebiasaan Ani telah berlangsung sejak lama, sejak dia sekolah di taman kanak-kanak. Ani bersikap manja dan tidak percaya diri ketika dia mendapatkan pekerjaan rumah yang sibuk menyelesaikannya adalah ibunya. Cuplikan di atas menggambarkan bahwa Ana memiliki akhlak mahmudah atau akhlak terpuji, yaitu percaya diri.
Sedangkan ani berakhlak mazmumah atau tercela, yakni tidak percaya diri atau merasa rendah diri atau masih tergantung dengan orang lain atau manja dan lain sebagainya. Mengapa kita harus memiliki sikap percaya diri? Apa manfaat dari sikap percaya diri itu? Manfaat dari sikap percaya diri adalah A. Hidup kita menjadi lebih baik, lebih positif. B. Bisa membuka pintu kesuksesan. C. Hidup lebih damai, santai, tenang. D. Kita jauh dari rasa khawatir. E. Kita menambah semangat dalam berusaha. Jadi demikianlah penjelasan tentang sikap percaya diri. Semoga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.